wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 2021611179 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah filsafat abad kontemporer, aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah barat yang dimulai pada akhir abad ke-19. Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya. Dalam filsafat barat pasca yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern dan menggunakan prasen teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Filsafat telah melahirkan apresiasi dan respon yang besar dalam sejarah pemikiran dan memunculkan pilar-pilar filsafat kontemporer. Pilar yang pertama adalah pilar etika, di mana merupakan hasil dari refleksi moralitas yang kemudian melahirkan aliran-aliran filsafat yang dikembangkan oleh para filosof dalam memahami etika sebagai suatu ajaran tentang seni hidup atau menempatkan sebagai kebahagiaan ke pusat etika. Dan kemudian pemikiran ini direligiuskan oleh Thomas Aquinas. Pilar yang kedua adalah fenomena topologi dengan tokoh sentralnya Edmund Husserl. Fenomenologi merupakan salah satu dari arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Secara umum, fenomenologi lahir dari persoalan fenomena yang dibawa ke ruang publik pertama kali oleh Hegel dengan ruh absolutnya. Husserl lalu mendefinisikan fenomenologi sebagai ilmu tentang penampakan atau fenomena, dan bagi Husserl pembicara tentang esensi di luar eksistensi adalah kerja sia-sia, dan hal inilah yang membedakan fenomenologi Husserl dengan fenomenologinya Hegel dan Kant. Pilar yang ketiga adalah eksistensialisme. Eksistensialisme tidak bagi membahas pertanyaan-pertanyaan eksis dan kodrat, tetapi lebih menekankan masalah seputar eksistensi. Seorang filosof eksistensialis semisal Sartre bekerja keras dalam permasalahan eksisten dan eksistensi yang kemudian memunculkan sebuah tesis bahwa eksistensi mendahului esensi, membuat tradisi pemikiran filsafat barat sejak Plato yang selalu mengatakan bahwa esensi mendahului eksistensi. Pilar yang keempat adalah filsafat budaya. Jika dilihat dari sudut pandang filosofis, akan melahirkan dimensi subjektif dan objektif, di mana dimensi subjektif adalah daya yang menjadikan produk menjadi produk yang lebih baik, sedangkan dimensi objektif adalah hasil dari kegiatan daya tadi. Baik, kita memasuki aliran-aliran dalam filsafat kontemporer. Yang pertama adalah pragmatisme. Di Amerika Serikat, aliran pragmatisme mendapat tempatnya yang tersendiri di dalam pemikiran filsafat. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme kepada dunia. Aliran pragmatisme mengajarkan bahwa benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.
Aliran ini menganggap benar apa yang akibatnya bermanfaat secara praktis. Jadi, patokan dari pragmatisme adalah bagaimana dapat bermanfaat dalam kehidupan praktis. Dan pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Kebenaran mistis pun dapat diterima asalkan bisa bermanfaat secara praktis. Misalnya ada penyembuhan alternatif yang menggunakan tenaga magis. Pengalaman pribadi yang benar adalah pengalaman yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokohnya misalnya seperti William James, John Dewey, dan V.C. Schiller. Yang kedua adalah eksistensialisme. Kata eksistensi berasal dari kata ex keluar dalam sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto berdiri atau menempatkan. Eksistensialisme dapat diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada, ia dapat meragukan segala sesuatu hal yang pasti, yaitu bahwa dirinya ada. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan cara berada manusia di dunia, dan cara ini berbeda dengan cara berada makhluk-makhluk lainnya. Benda mati atau hewan tidak sadar akan keberadaannya, tetapi manusia menyadari keberadaannya. Manusia sadar bahwa dirinya sedang bereksistensi. Oleh sebab itu segala sesuatu berarti selama menyangkut dengan manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan arti pada segalanya. Manusia menentukan perbuatannya sendiri. Ia memahami diri sebagai pribadi yang bereksistensi. Dalam teori ini berpandangan bahwa manusia adalah eksistensinya mendahului eksistensinya atau hakikat, dan sebaliknya benda-benda lain esensinya mendahului eksistensinya, sehingga manusia dapat menentukan diri sendiri menurut proyeksinya sendiri. Hidupnya tidak ditentukan lebih dulu, sebaliknya benda-benda lain bertindak menurut esensi atau kodrat yang memang tak dapat dielakkan. Tokoh-tokohnya yakni Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang sejarah kontemporer. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.